pada rame hari ini? Hari apa ya? Oh iya, hari ini hari Minggu. Wah, kita mau ibadah bareng nih. Yuk ibadah bareng Dev. Sebelum ibadah tapi pakai baju yang rapi teman-teman. Lihat nih Dev. Tuh udah rapi, udah siap ibadah. Terus teman-teman juga jangan tidur-tiduran. Kayak Dev nih. Tuh, duduk yang rapi, siap ibadah. HP-nya juga ditaruh di meja. Tuh Dev nggak ada tuh. Nggak ada, ditaruh di meja yang rapi. Dev juga ajak papa mama untuk ikut ibadah, dampingin Dev. Terus kalau lagi puji-pujian ikut kayak Dev nih. Nah. Dan ikut ibadahnya dari awal sampai akhir. Ya. Jadi teman-teman nih siap dong ikut ibadah bareng Dev. Yuk, ikut ibadah yuk. Kak Jun mau ingatkan buat adik-adik semuanya, kalau keluar dari rumah jangan lupa pakai masker ya. Dan sekarang Kak Jun mau mengajarkan bagaimana cara memakai masker dengan baik adik-adik. Ambil maskernya, pastikan maskernya dalam keadaan bersih adik-adik. Dan kemudian adik-adik tarik talinya bagian kiri dan kanan adik-adik, lalu pasang di telinganya. Pasang maskernya adik-adik dengan baik dan benar. Dan ingat adik-adik, jangan mengusapkan tangan di maskernya adik-adik atau di muka kita. Kita harus jaga kebersihan adik-adik supaya kita terhindar dari virus adik-adik. Oke adik-adik. Nah sekarang adik-adik bagaimana cara membuka maskernya adik-adik? Tarik tali dari kiri adik-adik, lalu kanan adik-adik, lalu buka maskernya. Nah, oke adik-adik, sudah ya. Jadi ingat kalau keluar dari rumah harus pakai masker. Oke. Nah sekarang adik-adik, Kak Jun mau mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih adik-adik. Sebelumnya adik-adik, kita basahin tangan kita di air yang mengalir. Dan kemudian adik-adik, kita tuangkan sabun dengan secukupnya adik-adik. Dan hal yang pertama, kita usap-usapkan sabun di telapak tangan kita sampai sabun itu berbusa. Dan yang kedua adik-adik, kita bersihkan punggung telapak tangan kita kiri dan kanan adik-adik. Dan yang ketiga adik-adik, kita bersihkan sela-sela jari kita. Dan yang keempat adik-adik, kita bersihkan jari-jari kita kiri dan kanan adik-adik. Dan yang kelima, kita bersihkan ibu jari kita. Dan yang keenam adik-adik, kita usapkan jari-jari kita di telapak tangan kita kiri dan kanan adik-adik. Dan kemudian adik-adik, kita bersihkan atau kita cuci tangan kita dari sabun dengan air yang mengalir. Dan pastikan tangan adik-adik semuanya bersih dari sabun. Lalu kita pakai handuk kering atau tisu kering. Kita keringkan tangan kita dengan baik dan benar. Dan tangan kita bersih adik-adik. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita berdoa, doa Bapa kami yang dipimpin oleh teman-teman kita. Ya dikutukanlah namamu, dikutukanlah kerjamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pada kami dari pada yang Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan tambah-tambahnya. Amin. Nah adik-adik,
Sekarang tiba waktunya kita menyembah Tuhan. Kak Jun ingatkan adik-adik semuanya. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Mari adik-adik kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat baik buruknya suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu katakan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ya Yesus, Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sanggup. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk memuji Tuhan. Tapi
sebelum memuji Tuhan, kita mau siapin alat peraga kita dulu. Alat peraganya apa sih, Kak? Tenang aja, gampang. Alat peraganya cuman selembar kain. Kalian bisa pakai kain apa aja, bebas terserah kalian. Dan kalian bisa pause video ini dulu, kakak tunggu. Abis itu jangan lupa play lagi. Dan kita mau bersama-sama memakai kain ini. Oke, udah siap? Kita mau langsung memuji Tuhan. Musik! Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Sambil kibarin benderanya. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. 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 Oke adik-adik, kalau tadi kita udah memuji Tuhan Yesus, ya sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan lagi, tapi bareng-bareng teman-teman kita yang lain. Yuk sama-sama ikutan nyanyi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu
Nah, gimana adik-adik? Kesaksian, pujian, persembahan teman-teman kalian tadi sangat memberkati, amin. Mana suara amin ya? Amin. Tiba saatnya sekarang kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pasang sama kalau 1. Tolong mengingat orang yang duduk. Tolong mengingat Yang Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kutu aku bukan yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan ketika jelas nampak pulang dari penyakit sampal yang busuk. Dengan kepagian ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keterjaannya ialah perisai dan bagai tembok. 5. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 orang lebat di titikmu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mamu. Aku hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan di tempat ialah di tempat perlindunganmu, Maha Tinggi, yang telah berbuat tempat perteduhanmu. Malam tak hati menyebab malam dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan meminta engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu, singa dan udang akan kau agahi. Akan menunjuk anak singa dan udang naga. 14. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan melakukannya, aku akan membimbingnya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesesakan. Aku akan memukanya dan memuliakannya. Dengan panjangmu akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Kau lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh segera pulih Tuhan dari virus corona Tuhan.
Biarlah Tuhan, melalui virus corona ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Biarlah Presiden kami bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji dan juga menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan belajar untuk memperkatakan aku tidak takut bahaya. Wah kak, gimana kalau tidak takut bahaya? Sedangkan kita tahu hari-hari ini kalau kita lagi menonton televisi bersama mama papa kita lihat berita adik-adik. Banyak sekali berita tentang apa? Virus corona. Aku takut mau keluar rumah, nanti ketularan virus corona, ya kan? Terus kalau misalnya adik-adik lagi batuk sedikit udah, aku ketularan gak ya? Lalu kita sedikit pusing, aduh pusing, aku ketularan virus gak ya? Banyak sekali ketakutan-ketakutan adik-adik. Apalagi kalau kita lihat berita apa? Tentang krisis keuangan. Kalau ada mama papanya yang sudah gak bekerja lagi, duh besok mau makan apa ya? Gimana ya masa depan keluarganya? Kita banyak ketakutan. Apalagi kalau ada berita tentang apa? Bencana alam. Wah, ada banjir. Banyak sekali kejadian banjir akhir-akhir ini. Kak, kalau banjir nanti bagaimana rumahnya? Nanti aku mau tinggal di mana lagi? Ya kan? Lalu ada lagi gempa bumi. Aku takut kak kalau ada bencana alam, apalagi kebakaran. Banyak sekali ketakutan-ketakutan adik-adik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa ngomong, bisa bilang, aku tidak takut bahaya. Nah, kakak mau cerita. Di dalam Alkitab, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah sama mama sama papanya. Ketika itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bertolak ke seberang menggunakan perahu. Siapa di sini yang pernah menaik perahu? Yeay, kakak juga pernah naik perahu. Enak ya, di tengah laut yang tenang kita naik perahu. Begitu juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka naik perahu adik-adik. Satu-satu semua naik perahu. Saat itu lautnya dalam keadaan tenang adik-adik. Nah, kita sama-sama saling bersukacita semuanya. Tiba-tiba adik-adik, langit menjadi gelap. Murid Tuhan Yesus takut. Aduh, kok langitnya mulai gelap ya? Tadi terang-terang aja, nggak ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba gelap? Tiba-tiba lagi adik-adik, ada badai topan. Laut tiba-tiba bergejolak adik-adik. Nah, perahu mereka akhirnya geser ke kanan, geser ke kiri. Banyak air masuk ke dalam perahu. Wah, murid-murid semakin takut. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Tuhan Yesus sedang tidur di buritan ketika murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Udah langitnya gelap, badannya mulai mengamuk, ya kan? Perahu mulai goyang-goyang, air mulai masuk, ciprat keluar. Aduh, ya kan? Semua murid dalam keadaan takut adik-adik. Lalu seorang murid mendekati Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tapi apa adik-adik? Tuhan Yesus langsung bangun dan dia berkata apa? Dia berdiri dan mengadakan tangannya. Dia bilang, "Diam, tenanglah."
tiba-tiba adik-adik, laut menjadi tenang, langit menjadi cerah kembali. Wow, luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Diam, tenanglah." Kuasa perkataan Tuhan Yesus sungguh-sungguh terbukti. Amin adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-muridnya merasa, kenapa ya aku gak percaya? Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adik-adik. Luar biasa kan? Nah, makanya kakak mau memberikan adik-adik ingat-ingat lagi. Kalau kita mau berkata apa? Tuhan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Seperti murid-murid tadi, mereka akhirnya tidak takut kembali. Karena apa? Mereka percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupannya. Nah, ibaratnya perahu itu adalah kehidupan kita adik-adik. Kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus ada dalam perahu bersama murid-murid Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan selalu melindungi kita. Nah, jadi ketika kita percaya Tuhan melindungi kita, ketika ada berita tentang virus corona, kita belajar untuk apa? Untuk tidak takut. Kita percaya Tuhan melindungi kita dengan kita belajar untuk berhikmat. Untuk apa? Mencuci tangan setiap waktu. Sering-sering cuci tangan. Jaga kebersihan badan. Makan makanan yang bergizi adik-adik. Jangan cuma makan ciki-ciki aja, keripik-keripik aja, tapi makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Nah, untuk menjaga kesehatan kita. Terus apa? Kita percaya Tuhan selalu memberkati kita lewat mungkin banyak orang-orang di sekitar kita, atau kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya adik-adik. Kita percaya kita nggak akan meminta-minta karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Lalu kita juga percaya ketika bencana alam terjadi, Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Nah, bagaimana supaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita adik-adik? Nah, kita berkata dengan percaya, "Aku tidak takut bahaya karena Tuhan adalah tempat perlindunganku." Amin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita setiap hari harus berdoa. Siapa yang setiap hari berdoa di sini? Nah, luar biasa. Kita harus setiap hari berdoa. Nggak cuma doa makan aja adik-adik. Nggak cuma doa sebelum tidur juga. Tapi kita harus berdoa untuk apa? Bangsa dan negara, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, ya kan? Kita harus berdoa. Setiap hari kita harus berdoa. Nggak cuma berdoa adik-adik, tapi kita harus belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kakak percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Jadi nggak cuma kita hafal lagu aja, tapi setiap lirik kita jadikan itu semuanya doa. Seperti ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Adik-adik sungguh-sungguh nggak mencintai Tuhan Yesus? Apa cuma di mulut aja? Tapi lewat perkataan kita harus mengasihi sesama juga ya adik-adik. Nah, ketika kita juga nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib, benar nggak? Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Benar nggak? Memang Tuhan yang menolong kita. Setiap pujian, setiap penyembahan itu besar kuasanya karena kita percaya setiap pujian dan penyembahan itu doa kita. Amin adik-adik. Sekarang siapa yang mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hatinya, benar-benar sungguh-sungguh dari hatinya? Mulai sekarang adik-adik belajar ya untuk memuji dan menyembah Tuhan dari hati adik-adik. Oke? Nah adik-adik, kita juga belajar apa? Untuk
tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita apa? Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab? Setiap hari kita belajar untuk baca Alkitab. Kak, aku nggak bisa baca. Nah, bilang sama mami papinya, Mam, tolong dong bacain. Setiap hari dibacain ya sama mami, kita dengerin ya. Mungkin kita nggak ngerti, tapi kita percaya ketika kita membaca Alkitab, sebelum kita berdoa dulu, Tuhan berikan dong pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk aku mengerti firman-Mu. Kakak percaya pasti Tuhan akan memberikan bahasa yang paling sederhana adik-adik mengerti akan firman Tuhan. Nah, itu adik-adik. Jadi kita belajar untuk apa? Berkata, aku tidak takut bahaya karena Tuhan adalah tempat perlindunganku. Amin adik-adik. Iya. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan. Kalau adik-adik lihat minggu lalu Kak Jun memberikan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya sama adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik lebih memahami dan mengerti. Nah, hari ini kita belajar untuk ayat hafalan. Ikutin kakak ya. Di Mazmur 91 ayat 4 yang bunyinya, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sekali lagi ya adik-adik ya. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, adik-adik, kalau adik-adik udah hafal, bisa itu direkam, lalu bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Supaya kakak-kakak sekolah minggu tahu, wah, adik-adik sudah hafal ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau ingetin, adik-adik gak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Amin? Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para ayah, para kepala keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima pengurapan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, pada hari ini atas perkenanan-Mu, hamba-Mu melepaskan pengurapan bagi para ayah di tempat ini. Mari para ayah yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah pengurapan ini. Terimalah pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan untuk menjadi imam, raja, dan nabi di dalam keluargamu. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga membawa keluargamu untuk cinta akan Tuhan, dan pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenanan Tuhan turun atas hidupmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah pengurapan ini. Terima, terima, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah untuk hari ini. Sampai jumpa di video minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
selalu